Ini adalah Honor 200 Pro, HP yang jarang dibahas tapi banyak banget komen teman-teman yang minta buat di-review. Dan menariknya, secara harga udah turun lumayan loh dari awal launching global. Apakah HP ini beneran hidden gem? Atau malah mending tunggu model baru 400 Pro yang bentar lagi keluar? Yuk kita bahas. Impresi gue sama HP ini, jujur gue sempet lama liatin HP ini, tapi masih nggak tahu sih gue suka atau enggak sama desainnya. Terutama kamera modulnya yang cukup gede berbentuk lonjong gini. Cuma yang jelas gue cukup appreciate ya sama bentuknya yang beda dari kebanyakan HP lainnya. Tapi yang harus dikorbankan dari kamera modulnya adalah buat teman-teman yang suka pakai HP-nya ditelentangin gini, goyangnya bakal cukup berasa. Selebihnya HP ini terbilang cakep sih, apalagi kalau kita ke bagian depan punya layar lengkung yang nggak cuma di kanan kiri, tapi segala sisi, atas sama bawah juga. Untuk kamera selfie-nya berbentuk pil gitu, ada dua lensa ya, yang nanti kita bahas di spek. Paling menurut gue yang cukup disayangkan di kelas harga HP ini adalah frame-nya yang masih dari plastik. Kalau metal sih bakal lengkap banget. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, di sebelah kiri kosong, terus di atas ada lubang speaker, dan lubang yang gedean ini kayaknya infrared kali ya. Dan terakhir mic. Habis itu di bagian bawah ada speaker lagi, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Untuk feel genggam HP ini sih cukup enak, berasa tipis juga karena sisi depan sama belakangnya ada lengkungan dengan tebal 8,2 mili dan berat di 199 gram. Nah lanjut kita ke spesifikasi, tapi yang penting-penting aja ya, punya layar dengan ukuran 6,78 inch dan PWM dimmingnya cukup tinggi di 3840 Hz yang bikin mata nggak gampang capek saat lihat dalam kondisi gelap. Untuk performance dia pakai Snapdragon 8S Gen 3, chipset yang sama dipakai oleh Poco F6. Buat skor Antutunya sendiri dapat di 1,2 juta, yang mana mendekati Xiaomi 14T yang pakai Dimensity 8300 Ultra di sekitar 1,2 sampai 1,3 juta. Dan kalau gue cobain buat nge-game Genshin Impact, settingan mentok highest 60, dapat FPS yang termasuk tinggi juga di 53,7 FPS. Cuma emang secara suhu cukup tinggi nih, ada di 46 sampai 47 derajat. Dan selama 20 menitan main, baterai berkurang 11%. Habis itu buat baterainya udah pakai teknologi baru silicon carbon dengan kapasitas 5200 mAh. Chargingnya juga cepet 100 watt dan support wireless charging 66 watt. Lengkap banget dah. Buat ketahanan baterainya nanti kita bahas ya. Next buat kamera, yang menurut gue salah satu jualan utama HP ini, dia pakai 50 megapiksel wide H9000 dengan ukuran sensor yang termasuk gede di 1/1,3 inch. H9000 ini sebenarnya terdengar cukup asing ya, tapi setelah gue telusuri, sensor ini merupakan hasil racikan Honor dari sensor OV50H. Sensor sama yang dipakai flagshipnya Honor Magic 7 Pro, terus ada iQOO 12 dan Xiaomi 14. Loh, Xiaomi 14 bukannya pakai Light Fusion 900, Bang? Nah, ini pasti kalian banyak yang nggak nyangka kalau ternyata Light Fusion 900 itu sama kayak H9000 yang merupakan hasil racikan Xiaomi dari OV50H. Oke, lanjut ya. Habis itu dia punya 50 megapiksel tele, 12 megapiksel ultra wide, 50 megapiksel selfie, dan satu lagi ini koreksi kalau salah kayak lensa depth gitu. Terakhir buat spek lainnya, HP ini udah HP 5G, support eSIM, stereo speaker, IP65, NFC, dan lain sebagainya. Gimana guys? Cukup menarik? Next, gue bakal bawa keluar HP ini buat tahu beneran canggih apa enggak. Tapi sebelumnya, kalau video ini bermanfaat, boleh bantu like video ini ya. Thank you. Selamat pagi guys, dari Johor Malaysia. Dan kali ini kita mau cobain Honor 200 Pro. Pas cobain portretnya, berasa kayak disiram sama air dingin, langsung segar. Lihat tuh hasil-hasilnya. Padahal modal cahaya dari jendela aja. Tahu gini, apa masih butuh kamera profesional? Gila, gue cobain langsung mode portretnya, langsung diulti dengan hasil-hasilnya yang gila. Kalau kalian lihat yang mode hardcore-nya itu dia ada 3 macam ya. Ada yang vibrant, color, sama klasik. Klasik sih sadis. Kalian lihat foto-foto si bocil sih. Edan. Sempet main tadi. Mode portraitnya cukup lama dan lumayan hangat ya HP-nya guys. Habis itu buat videonya cukup jernih, mulai dari ultra wide, wide, sampai telefoto. Dengan zoom maksimal di 10 kali, yang masih baik sih hasilnya. Sedangkan buat foto bisa mentok di 50 kali. Terus kalau ngomongin resolusi, HP ini bisa mentok di 4K 30 fps kamera depan.
dan kamera belakangnya 4K 60 fps ya, sedangkan ultrawide-nya cuma bisa di 4K 30. Dan HP ini dia juga bisa multi video ya guys, atau dual video, yang mana pas lagi recording kita bisa atur sih, mau gua yang kecil gini, dua-duanya kamera belakang, nah atau depan belakang setengah-setengah, terus bisa full juga. Dan saat lagi kayak gini kamera belakangnya bisa di zoomin kok. Cukup fleksibel sih customisasi saat lagi recording ini, yang mana biasanya kita masih berhentiin dulu, stop dulu recording, baru habis itu di otak-atik. Tuh, ini sambil recording loh, dan bisa diubah-ubah juga. Buahnya ada di mana? Tengah nih. Dan update dulu guys, sekarang jam 10-an, baterai udah di 84%. Waduh. Balik. Oke guys, sebelum kita balik mau belanja dulu, beli oleh-oleh buat kita sendiri di Singapura. Gak ada keluarga, kita hidup sebatang kara bertiga di Singapura guys. Wih, dynamic range-nya oke juga nih. Dan ini yang paling luas ya, 0,8 kali, dan ada satu kalinya. Dan bisa shoot 4K 30 fps, dan bisa pindah lensa juga di sebelah kanan atas. Ting. Gua pindahin lagi. Dan lagi ada fitur kayaknya nih yang namanya kayak noise reduction. Harusnya sekarang suara gue lebih ditebelin dan suara sekitar nggak terlalu berisik ya. Ini on, nanti gue coba matiin lagi sekarang. Terus HP ini juga dia ada fitur auto capture gitu ya guys. Jadi kalau objek kalian misalnya senyum atau tiba-tiba dia loncat melakukan aksi yang sangat cepat, dia bakal otomatis nge-capture di momen-momen tertentu nih. Habis itu dia juga ada fitur video bokeh yang hasilnya cukup baik, walaupun kadang ada yang bocor dikit. Cuman lihat deh, transisi blurnya cukup mulus. Overall kamera HP ini nggak bisa dianggap remeh, fotonya bagus, terutama potretnya juara. Habis itu buat video juga cakep ya, dynamic range di selfie juga luas. Cuman emang kalau udah low light agak kurang, terutama ultrawide yang ada berasa penurunannya. Buat fitur-fitur yang ada di kamera juga juara nih. Bisa pindah lensa depan belakang, ada dual video dengan berbagai settingan, bisa auto capture dan lain sebagainya. Terus sempat lupa kasih tahu kalau ultrawide-nya ada autofocus, cuman emang di selfie-nya belum bisa. Paling terakhir selama pakai setengah hari tadi, daya tahan baterainya nggak bisa dibilang awet. Posisi baterai di 54% dengan SOT 2 jam 20 menit. Mungkin kalau pakai full dapat SOT di 5 atau 6 jam, cuma cukup terobati sih sama chargingnya cepet di 100 watt. Nah, kalau ngomongin software, HP ini baru aja dapat upgrade yang cukup gede, sekitar 3 gigaan. Dari Magic OS 8 Android 14 ke Magic OS 9 Android 15. Tadinya gue mikir HP ini bakal jadi pelengkap doang ya, dan ujung-ujungnya ditelantarin. Tapi ternyata diperhatiin juga dengan upgrade ini. Makanya tahu gitu, gue mikir ya bolehlah di review, toh banyak yang request juga. Dan di beberapa video Aner yang sempat gue bikin di sini, gue selalu bilang cukup suka sama softwarenya sih. Bener-bener udah dipikirin mateng aja gitu. Mulai dari animasinya yang cukup mulus dan ngalir gitu. Terus gestur-gesturnya juga nggak ketinggalan. Kayak mau screenshot tinggal ketok layarnya 3 kali aja. Atau kalau mau multitasking tinggal swipe app-nya dari bawah terus taruh di kanan buat pop-up window dan kiri buat split screen. Untuk AOD-nya sendiri dia bisa always ya, atau bisa dijadwalin kapan nyala. Habis itu ada satu tipe AOD lagi yang bisa tampilin full wallpaper yang diredupin gitu. Tapi untuk ini nggak bisa always, jadi dalam 5 detik bakal mati sendiri. Tapi ya kita tinggal tap aja buat nyalain. Terus dia juga ada Dynamic Island ala-ala atau nama kerennya Magic Capsule. Cuma sayangnya belum support app pihak ketiga ya, baru 3 sistem app ini. Habis itu untuk AI-nya dibilang banyak juga enggak sih. Tapi paling enggak dia ada AI Eraser, AI Translate, terus Circle to Search. Buat AI Eraser dia udah yang pinter gitu. Maksudnya background dari objek yang dihapus bisa di-generate, bukan yang cuman kayak dihapus aja. Terus kalau buat AI Translate fiturnya udah keren sih. Tapi ini yang kalian butuh teror ke Aner Indonesia. Kenapa bahasa Indonesianya belum ada sampai sekarang?
Semoga segera nongol. Dan terakhir, ekosistem. Yang menurut gue punya Honor ini udah termasuk matang sih. Apalagi device yang dibawa ke Indonesia cukup lengkap. Dari laptop, tablet, HP, jam, sampai buds juga ada. Gue sempat bahas ini di video Magic Fitri kemarin. Kasih lihat interaksi sama laptop dan tabletnya. Kalau belum tonton, cus kesana. Seru kok. Overall, kalau buat gua, salah satu nilai jual Honor ini sih ada di softwarenya ya. Apalagi sejauh gua coba nggak ada ketemu iklan. Dan ingat, dia ada Google Service-nya. Kalau gue kepoin di Shopee mereka, HP ini punya dua warna. Ada white sama ocean cyan. Cyan? Untuk warnanya cuma ada satu, yaitu 12 plus 512, harga 8,8 juta. Walaupun HP ini bisa dibilang telat masuk Indonesia, tapi Honor Indonesia bisa dibilang fair juga sih dalam penentuan harga. Karena pas awal launching di Malaysia atau di Singapura, HP ini dijual sekitar 10,2 atau 10,3 juta. Yang artinya lebih murah 1,5 juta dengan spek yang sama. Paling secara OS update udah kemakan satu kali aja tuh. Menurut gua, kalau plus minus yang gua sebutin tadi kalian bisa terima. Plus dalam cari HP, performance ngebut bukan prioritas utama, tapi aspek lain kayak kamera dan UI juga penting buat kalian. HP ini bisa dilirik sih, lebih ke all-rounder HP-nya. Tapi pertanyaan paling penting sekarang, Mending sikat HP ini atau tunggu Honor 400 Pro bang? nah ini makin seru. Gue coba kasih beberapa pertimbangan yang kalian mesti tahu nih. Jadi kalau kalian tim yang nunggu, keuntungannya siapa tahu Honor 400 Pro punya spek lebih baik. Jadi nggak nyesel kalau misalnya kalian udah keburu ambil 200 Pro. Dan kalau misalnya spek si 400 Pro ini B aja, ada kemungkinan nanti 200 Pro bakal turun harga. Mungkin. Tapi gue sengaja dibikin kalian makin pusing. Tapi kalau misalnya kalian jadi incer Honor 400 Pro, kemungkinan besar harganya bakal di atas 8,8 juta sih. Karena perlu diingat, harga launching awal Honor 200 Pro aja ada di 10 juta. Dan setelah ngomong panjang lebar gini, kita juga nggak tahu Honor Indonesia bakal masukin Honor 400 Pro-nya atau enggak. Jadi mau tunggu atau enggak ada plus minusnya ya. Cuman sambil nunggu kejelasan Honor Indonesia masukin atau enggak, kalau mau gue bahas Honor 400 Pro pas keluar di Singapura nanti, kasih tahu di komen ya. Plus subscribe juga biar nggak ketinggalan videonya. Oke, jadi keputusannya gue balikin lagi ke kalian, mau tunggu atau enggak.